Pemeriksaan 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, diantaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Prakoso dan juga psikolog keluarga Sani Budiantini. Halo, selamat sore Pak Rizky dan juga Bu Sani. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya akan ke Pak Sani terlebih dahulu. Pak Sani melihat Bu. Ya, baik. Saya akan ke Pak Rizky terlebih dahulu. Pak Rizky melihat informasi yang saat ini beredar bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus grup Fantasi Sedarah. Sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak? Baik Mas, kami sampaikan. Jadi mungkin saya cerita dari awal dulu. Jadi kurang lebih di tanggal 14 Mei kemarin, tim patroli cyber kami menemukan ada grup Fantasi Sedarah yang merupakan grup di mana di situ para membernya mengunggah konten-konten yang terkait dengan pornografi anak dan perempuan. Kemudian di tanggal 15 grup itu mulai viral. Kemudian di tanggal 16 kami Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bekerja sama dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya melakukan kerjasama gabungan dalam hal untuk menyelidiki dan kemudian meneliti grup tersebut. Kemudian setelah melakukan upaya penyelidikan, kami berhasil menangkap 6 orang, di mana para pelaku ini mempunyai peran masing-masing. Jadi ada mempunyai peran sebagai admin grup Fantasi Sedarah, dan yang lainnya merupakan member aktif yang di dalam grup tersebut secara aktif mereka mengunggah konten-konten yang saya sebutkan tadi. Dalam proses penyelidikan itu juga kami menemukan grup lain yang sejenis, yaitu grup Sukaduka. Dari grup Fantasi Sedarah kami menemukan atau telah menangkap 5 pelaku dan 1 orang pelaku dari grup Sukaduka. Demikian Mas. Baik, saya akan ke Bu Sani. Bu Sani melihat dari apa yang sudah terjadi. Dari kacamata psikologi, apa yang umum ditemukan dalam pola pikir ataupun juga gangguan seksual yang dialami oleh para pelaku ini? Apa yang harus menjadi perhatian kita? Iya, kalau pertanyaannya apa gangguannya, tentunya harus dicek ya secara evaluasi menyeluruh untuk kejiwaan atau masalah mental psikologis pelaku. Namun kalau kita lihat dari judulnya incest itu adalah perilaku seksual menyimpang di mana terjadi pada hubungan yang masih memiliki darah, ya. Jadi bisa anak ayah, om ponakan dan sebagainya. Nah, dengan adanya judul ini saja, menurut saya ini merupakan satu
ancaman ya kepada masyarakat kita, karena ternyata di rumah saja sudah tidak bisa dirasakan aman oleh anak, di mana anak sebenarnya itu tempat aman adalah di rumah. Nah, adanya platform seperti ini sepertinya gitu ya mensosialisasikan hal yang sangat mengancam anak dan rumahnya, yang mengakibatkan orang yang tadinya tidak terfikir menjadi terfikir, orang yang tadinya sudah terpapar pornografi jadi berhayal, dan ini bisa menjadikan semacam perilaku yang menular begitu, quote unquote, untuk melakukan hal yang sama tadi dengan fantasi yang disampaikan, dia bisa melakukan itu di dalam rumahnya begitu. Oke, baik. Bu Sani, apakah Anda lihat ini ada distorsi moral atau karena paparan ekstrim di media sosial dan juga dunia digital sehingga banyak sekali pelaku yang merasa leluasa untuk bisa berbagi konten seperti ini? Iya, betul sekali. Jadi menurut saya moral yang sekarang ini sudah sangat menipis, bahkan sudah tidak ada. Bahkan tega, ini kan seperti semacam invitation, undangan ya untuk menarik orang untuk mengetahui, dan membernya luar biasa. Jadi menurut saya langkah polisi untuk membekukan platform seperti ini itu sudah sangat tepat, dan bahkan harus diselidiki lagi. Jangan-jangan banyak sekali di luar sana yang kita tidak tahu begitu. Dan menurut saya yang paling penting adalah mengedukasi anak kita, mengedukasi sejak dini masalah pendidikan seksual supaya tidak terjebak ke dalam hal-hal yang seperti ini. Oke, baik. Saya ke Pak Rizky kembali. Pak Rizky, apakah ada indikasi keterlibatan dari pelaku dari luar negeri ataupun juga afiliasi dengan dunia internasional berkaitan dengan hal ini? Baik Mas, jadi saat ini dari hasil penyelidikan dan penyidikan sementara, memang kami belum temukan adanya member atau pelaku dari luar negeri. Tapi perlu saya tambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Sani, betul sekali. Jadi memang penyidik sampai saat ini adalah memotret perilaku bermedsos mereka dalam hal pengunggahan konten-konten yang terkait dengan aktivitas seksual, pornografi, dan dalam hal ini mereka melibatkan anak-anak dan perempuan. Jadi dalam kasus ini kami juga menerapkan selain tidak Undang-Undang ITE, juga Undang-Undang Perilaku Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Pornografi. Dalam hal ini kami juga bekerjasama dengan Direktorat PPA dan PPO di Barreskrim Polri, dan juga bekerjasama dengan stakeholder lain, dalam hal ini KPAI dan Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan. Demikian Mas. Baik, Pak Rizky, apakah Anda menemukan tantangan tersendiri mengingat ini mereka juga diketahui adalah grup-grup yang tertutup, kemudian juga menggunakan skema end-to-end encryption atau dark web. Apa mereka juga menggunakan bahasa sandi atau semacamnya untuk bisa melancarkan aksinya agar bisa tetap melakukan hal ini? Ya, jadi betul sekali Mas. Memang seperti kita ketahui bersama, grup ini sudah ditutup atau disuspend di tanggal 15. Tentunya itu menjadi tantangan tersendiri bagi para penyidik dalam mengungkap. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa grup ini adalah memiliki ribuan member. Dan ini tentunya juga perlu kami klarifikasi, kami gali lagi, kami dalami lagi dari pemeriksaan kepada para tersangka yang sudah kami tangkap. Baik, saya akan ke Bu Sani kembali. Bu Sani, melihat dari apa yang mereka lakukan di media sosial, apakah ini menjadi sesuatu yang dinormalisasi begitu? Dikarenakan mereka menganggap diri mereka tidak sendiri. Ada banyak orang yang juga memiliki perilaku menyimpang dalam grup tersebut. Iya, justru sekarang ini adalah bagaimana kita sekarang orang yang normal yang speak up. Bukan dunia ini, negara ini hancur karena orang yang tidak bermoral, yang justru punya panggung. Dia dikasih panggung untuk melakukan hal yang mengancam generasi penerus bangsa. Kalau kita lihat ini, kalau dibiarkan, tidak hanya struktur masyarakat, tapi negara pun akan hancur karena moral yang mereka tipisnya moral mereka itu menghancurkan mindset, ya, pola perilaku dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya merasa ini sudah saatnya, ini sudah darurat anak, di mana sekarang memang orang tua juga harus mengawasi apa yang ditonton, konten yang anak lihat. Karena kita tahu sekarang kita lihat anak kelas 2 SD saja sudah terpapar pornografi. Bisa ngebayang ketika dia remaja seperti apa eksplorasi fantasinya begitu. Sehingga sekarang kita memang sebagai orang tua harus memang memiliki kemampuan dalam mengawasi, mendampingi anak kita dari apa yang dia tonton.
Karena ketika kecanduan sudah merebak sejak anak, itu maka akan menjadi bola liar, dan hal-hal situasi seperti ini bisa tinggal tercetus dan memancing perilaku yang lebih tidak normal lagi begitu. Baik, Bu Sani, ini menarik dari apa yang Anda sampaikan mengenai peran orang tua dan juga edukasi seksual sejak dini. Apakah edukasi seksual misalnya ini sudah perlu dilakukan kepada anak-anak terutama di sekolah-sekolah, karena mungkin agak berbeda kulturnya dengan Indonesia yang mana beberapa orang ataupun juga beberapa orang tua melihat itu sesuatu yang tabu? Betul sekali, sekarang ini masih orang tua merasa ini adalah yang tabu. Bahkan beberapa klien saya yang datang korban pelecehan seksual, ketika dia mengadu kepada orang tua, justru orang tua itu yang mengatakan lebay, dia deny, dia tidak melindungi anaknya, bahkan disalahkan anaknya kenapa pakai baju tipis misalnya atau baju kaos misalnya. Jadi sekarang ini orang tua harus sadar bahwa parenting anak itu bagaimana tergantung kita, bagaimana memberikan edukasi, ya, dan tidak hanya di keluarga, tapi juga di sekolah pun masuk program-program edukasi supaya anak tidak menjadi calon pelaku atau menjadi calon korban, seperti itu. Oke, jadi artinya anak juga harus diberitahu apa yang boleh dan juga tidak boleh diperlihatkan, apa yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang oleh orang lain, begitu Bu Sani? Ya, betul sekali. Pendidikan seksual seperti itu. Dan apa yang dia tidak nyaman karena bagian private-nya mungkin tersentuh, dia harus melapor. Dan dia tidak boleh takut karena orang dewasa akan melindunginya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang dewasa pun sudah siap menerima itu untuk dia tangani? Jangan sampai orang tua yang diharapkan melindungi anaknya, justru orang tua yang menolak laporan dari anak, bahkan menyalahkan anak. Ini yang menjadi permasalahan sehingga anak menjadi takut atau akhirnya tertutup untuk mencurahkan apa yang dialaminya. Ya, orang tua menjadi ruang aman. Saya akan ke Pak Rizky. Pak Rizky, tindakan lanjutan yang akan dilakukan terhadap anggota grup, berbicara lebih spesifik, sudah ada berapa yang sudah teridentifikasi dan apakah ada rencana nantinya akan ada penangkapan dari anggota-anggota yang pasif yang memungkinkan mereka ini masih bisa menyebarkan konten-konten tersebut? Ya, Mas, jadi saat ini kami sudah menangkap 6 orang pelaku, kemudian kami sedang lakukan pemeriksaan mendalam. Tentunya ini tidak menutup kemungkinan akan adanya pelaku-pelaku lain yang bertambah. Oke, baik. Terakhir saya akan ke Bu Sani. Bu Sani, pesan apa yang ingin Anda sampaikan terutama kepada orang tua dan juga orang-orang di sekitar kita terhadap perlindungan kepada anak maupun juga perilaku menyimpang seksual ini? Silahkan. Iya, jadi dengan adanya fakta masalah yang terjadi sekarang ini, orang tua harus membuka diri, harus open-minded. Ini adalah sudah darurat anak, kita harus melindungi anak kita mulai dari sejak dini. Pendidikan seksual itu dibutuhkan ketika anak sudah bisa berkomunikasi, tentunya dengan tahapan dan usia yang tepat. Orang tua harus mau belajar bagaimana cara menyampaikan ini agar anak kita juga pintar, bijak, dan kemudian dia tahu apa yang dia lakukan dalam rangka untuk melindungi dirinya dari masalah kejahatan seksual yang saat ini sedang terjadi. Baik, Bu Sani, Pak Rizky, terima kasih banyak atas informasinya, dan kita harapkan bahwa kasus ini betul-betul bisa membuat kita lebih waspada terkait dengan kejahatan seksual. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktivitas kembali.